warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Muhafila dari Prodi PTIK 1A, akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang teknologi internet. Yang pertama, ada cara mengakses internet. Untuk mengakses internet, kita harus menggunakan perangkat seperti komputer, handphone, PDA, atau smartphone. Jika kita tidak mempunyai komputer yang terhubung ke jaringan internet, langkah cepat untuk mengakses internet yaitu dengan datang ke warnet. Atau jika ingin mendapatkan akses internet gratis, kita bisa melakukan hubungan internet menggunakan komputer yang dilengkapi peralatan WiFi. Dengan menggunakan WiFi, kita dapat koneksi internet di dalam area yang dilingkupi akses point atau disebut hotspot. Hotspot banyak digunakan pada lokasi di mana banyak orang memerlukan akses internet seperti di kampus, perkantoran, hotel, dan sebagainya. Atau, jika kita ingin mengakses internet dengan komputer pribadi di rumah, maka peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, komputer. Anda harus mempunyai komputer yang memiliki spesifikasi yang cukup untuk menjalankan internet. Misalnya, menggunakan komputer prosesor Intel Celeron atau Pentium 4 dengan kecepatan di atas 1,7 GHz. Untuk sistem operasi, bisa digunakan Windows XP, Professional SP2, atau Linux. Kedua, modem. Modem, kependekan dari modulator demodulator, adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital pada komputer menjadi sinyal analog, dan sebaliknya dengan transmisi melalui kabel atau sinyal telepon. Dengan alat ini memungkinkan untuk koneksi internet melalui jaringan telepon atau dial-up. Macam-macam koneksi internet dari modem card yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, koneksi menggunakan kabel telepon. Ada perangkat internal atau modem PCI dan komponen eksternal modern USB. Yang kedua, ada koneksi tanpa kabel atau wireless. Ada modem GSM USB, modem CDMA USB, modem GSM PCMCA, dan modem CDMA PCMCA. Yang ketiga, ada akun internet. Anda harus memperoleh akun internet dan service provider yang Anda pilih untuk dapat login ke internet. Service provider adalah perusahaan yang menyediakan layanan internet. Untuk Anda yang menggunakan modem GSM atau CDMA atau koneksi tanpa kabel, dapat menghubungi operator seluler untuk mengetahui username, password, nomor telepon dial-up, dan nama ISP. Yang selanjutnya ada DNS atau Domain Name System. Domain Name System atau sering disingkat dengan DNS adalah sebuah perangkat yang bertugas menerjemahkan sebuah alamat website di internet menjadi sebuah alamat IP. Hal ini perlu dilakukan karena komputer sebenarnya tidak dapat mengenali karakter-karakter yang terangkai membentuk sebuah nama alamat website selayaknya manusia. Komputer hanya mengenali nomor. Menggunakan DNS yang disediakan secara cuma-cuma di internet memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah Anda dapat menikmati fasilitas-fasilitas tambahan yang diberikan oleh server DNS tersebut, seperti fasilitas web filtering yang diberikan DNS Nawala dan OpenDNS dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan kekurangan menggunakan DNS gratis MI adalah Anda akan diarahkan ke server tujuan yang secara geografis letaknya jauh dengan tempat Anda. Misalnya, Anda menggunakan DNS server punya Google. Ketika Anda mengakses facebook.com, Anda akan diarahkan ke server Facebook yang ada di luar negeri. Padahal, di dalam negeri sendiri sudah ada server Facebook. Dengan demikian, proses permintaan halaman Facebook menjadi lambat, walaupun sebenarnya Anda tidak menyadari hal ini terjadi, karena dalam satuan waktu per 1000 detik atau milisecond. Yang selanjutnya ada hosting. Hosting disebut juga web hosting atau sewa hosting, adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website, dan sehingga dapat diakses lewat internet. Data di sini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi atau program atau skrip, dan database. Pengertian hosting dapat diibaratkan sebagai contoh berikut. Sebuah website diibaratkan sama dengan kios atau ruang di mall.
Manajemen mal menyewakan ruangan, infrastruktur, listrik, telepon, dan fasilitas lainnya agar orang-orang dapat membuka usaha. Setiap kios pengelolaannya berbeda, dekorasi berlainan, dan beroperasi masing-masing dengan caranya sendiri. Dalam hal ini, kios atau ruangan yang disewa tentu mempunyai batasan ruang, misalnya 10 meter dikali 7 meter, dan maksimum adalah besarnya gedung mal tersebut. Yang selanjutnya ada fasilitas yang ada di internet. Yang pertama, World Wide Web atau WWW atau web. Layanan WWW atau web merupakan jenis fasilitas layanan yang paling menarik bagi pengguna internet. Pada awalnya, web hanya sekedar menampilkan informasi yang dapat dibaca oleh pengguna internet. Akan tetapi, saat ini web juga digunakan oleh perusahaan sebagai sarana promosi ke seluruh dunia. Setiap dokumen dalam web dibuat dengan format bahasa standar yang disebut sebagai HTML atau Hypertext Markup Language dan diakses melalui program browser. HTML memungkinkan teks, gambar, atau objek tertentu memiliki link yang dapat membawa kita kepada file-file lain, antara lain halaman atau web page lain, gambar, file bunyi, video, dan dokumen-dokumen lain. Yang kedua ada email. Email adalah kependekan dari electronic mail yang berarti surat elektronik. Fasilitas email digunakan untuk mengirim dan menerima pesan surat elektronik atau electronic mail message. Bagi pengguna internet, email sering digunakan sebagai pengganti surat konvensional yang biasa dikirim lewat pos. Dengan fasilitas ini, kita dapat mengirimkan surat dalam hitungan detik untuk sampai ke penerimanya. Untuk memanfaatkannya, kita sebagai pengirim atau penerima harus memiliki alamat email atau email address. Formatnya adalah username @hostname. Misalnya, litamuhafilah@gmail.com. Yang ketiga ada mailing list. Mailing list atau milis adalah sebuah daftar alamat-alamat email sekelompok pengguna internet yang mempunyai hobi atau kepentingan yang sama, antara lain dalam bidang komputer, matematika, dan olahraga, dan sebagainya. Para pemilik email yang tergabung dalam milis melakukan diskusi dengan menggunakan email. Setiap email yang masuk dapat dibaca dan ditanggapi oleh setiap anggota kelompok tersebut. Jika ingin menjadi anggota sebuah milis, seseorang harus mendaftarkan alamat emailnya pada situs web, baik lokal maupun internasional, yang menyediakan fasilitas mailing list. Yang keempat, Usenet atau User Network atau Net News merupakan forum diskusi internasional melalui internet tentang berbagai macam hal dan bidang. Media diskusi yang biasa digunakan dalam Usenet berupa artikel. Artikel-artikel yang dikirimkan atau terpasang pada Usenet dapat dibaca oleh para pengguna internet di seluruh dunia. Tiap tulisan atau artikel dikelompokkan berdasarkan topik tertentu atau newsgroup. Yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol adalah sistem yang digunakan untuk mentransfer, baik mendownload maupun mengupload data dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan komputer, baik intranet ataupun internet. Transfer file melalui FTP melibatkan dua komputer, yaitu komputer server FTP di internet dan komputer klien atau komputer yang kita gunakan. Komputer server menyediakan file-file yang dapat didownload oleh siapapun atau komputer klien. Yang keenam ada Gopher. Sistem Gopher merupakan pendahulu dan web. Gopher dikembangkan pertama kali oleh Computer dan Information Service Department di Universitas Minnesota. Gopher merupakan sistem yang pertama kali digunakan untuk mengakses informasi dan server melalui internet berupa data teks dan gambar ataupun suara. Server Gopher menyajikan isi atau konten sebagai sebuah daftar file yang disusun secara hierarkis. Cara pengambilan file masih berbasis menu dan sama sekali berbeda dengan web yang menerapkan link berupa hypertext.
Beberapa sistem yang pernah populer untuk mengakses file dari Gopher Space atau hubungan antar Gopher server dalam internet, di antaranya Gopher, Veronica, dan Jughead. Yang selanjutnya ada Telnet. Telnet adalah sebuah program aplikasi komunikasi yang memungkinkan kamu masuk atau login ke sistem komputer lain yang letaknya jauh atau remote komputer dan menjalankan komputer tersebut dari jarak jauh. Yang kedelapan ada Internet Relay Chat atau IRC. IRC merupakan layanan internet yang memungkinkan kamu dapat melakukan obrolan tertulis atau chatting. Banyak orang melakukan chatting selama berjam-jam karena sangat murah dan proses pengiriman atau penerimaan balasan yang cepat. Yang selanjutnya ada VoIP. Fasilitas yang dapat digunakan untuk berbicara lewat internet dikenal dengan sebagai VoIP. Telepon lewat internet mirip dengan telepon kabel. Letak perbedaannya adalah pada jaringan komunikasi yang digunakan. Telepon kabel menggunakan jaluran telepon rumah atau PSTN, sedangkan telepon internet melalui jaringan internet. Yang ke-10 ada SIUSIMI. SIUSIMI merupakan fasilitas untuk konferensi video atau video conference atau video chatting, sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan menerima dan mengirimkan suara dan video secara bersamaan. Perkembangan teknologi konferensi video juga memungkinkan komunikasi dapat dilakukan oleh banyak orang atau multi-point untuk keperluan rapat-rapat bisnis dan konferensi jarak jauh. Yang selanjutnya ada istilah dalam internet. Yang pertama, koneksi internasional. Koneksi internasional adalah koneksi ke luar negeri atau server yang terletak di luar negeri, seperti yahoo.com, facebook.com, dan lain-lain. Yang kedua ada koneksi lokal, adalah koneksi lokal di Indonesia ke server yang terletak di Indonesia, seperti detik.com, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth merupakan suatu ukuran kemampuan sebuah jaringan dalam mentransfer data pada jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada upload atau unggah. Kegiatan pengiriman data berupa file dari komputer lokal ke sebuah situs web internet yang terhubung dalam sebuah network. Kebalikan dari kegiatan ini disebut download. Download adalah proses pengambilan atau transfer file dari sebuah situs web internet ke media penyimpanan yang terdapat di komputer yang dipakai user. Yang selanjutnya ada bit atau binary digit. Satuan terkecil dalam komputasi terdiri dari sebuah besaran yang memiliki nilai antara 0 atau 1. Selanjutnya ada byte. Byte merupakan kumpulan beberapa bit. 1 byte sama dengan 8 bit. Byte biasanya mempresentasikan sebuah karakter. Misalnya seperti A, tanda tanya, strip, dan lain-lain. Karakter ini bisa berupa huruf, angka, ataupun simbol tertentu. Yang selanjutnya ada network. Network adalah sekumpulan dua atau lebih sistem komputer yang digandeng dan membentuk sebuah jaringan. Internet sebenarnya adalah sebuah network dengan skala yang sangat besar. Yang selanjutnya ada TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Satu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengalamati lalu lintas dalam jaringan komputer. Yang selanjutnya ada IP address atau alamat IP Internet Protocol, yaitu sistem pengalamatan di network yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan antara 0 sampai dengan 255 yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik, mulai dari 0.0.0.1 hingga 255.255.255.255. Yang selanjutnya ada IP publik. IP publik adalah IP address yang dapat diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia. Yang selanjutnya IP privat atau pribadi. Sebuah alamat IP dianggap pribadi jika nomor IP termasuk dalam salah satu rentang alamat IP untuk jaringan pribadi seperti Local Area Network atau LAN. Selanjutnya ada IP dinamik. IP address yang berubah-ubah untuk layanan personal akan mendapatkan fasilitas IP dinamik.
Dan yang terakhir ada IP statik. IP yang tidak berubah atau tetap. Untuk layanan korporat akan mendapatkan IP statik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.